Tapi memang suaranya itu kayak lirih gitu loh. Enggak yang lantang mas gitu, tapi kayak mas kayak lewat gini. Kok nggak ada orang ya? Oh di situ mulai merinding nih. Ini baru awal nih, ini belum mendaki nih. Dia tuh hihi. Terus kalau aku coba untuk teriak, aku coba untuk teriak. Hei siapa itu? Aku coba itu gitu. Siapa itu ya? Apa ya? Gitu. Shh. Tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Welcome back to Tiba-Tiba Dia Datang, dimana kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang mempunyai cerita-cerita yang pastinya bakal bikin kalian merinding. Kali ini gue kedatangan Steven. Siap. Apa kabar lu bro? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi gue sempet nonton channel lu ya di YouTube Steven gitu kan. Terus lu tuh orang suka naik gunung ya? Iya, Suka camping gitu. Camping gitu. Dan kadang lu katanya mengalami apa? Kejadian Kejadian aneh gitu ya. Bisa di-share nggak? Salah satunya. Kalau salah satunya sih, jadi kalau memang setiap aku sendiri camping dimanapun itu tuh pasti ngalamin. Pasti. Karena memang tujuannya kan memang cari. Lu emang sengaja mau nyari. Sengaja nyari. Beda sama yang misalkan mau hiking, tujuannya cuma hiking nih, nggak nyari ya. Mungkin beda. Tapi kalau aku memang hiking plus memang nyari. Makanya aku sering solo hiking. Solo hiking demi mencari setan. Betul. Di mana itu pernah lu ngalamin? Beberapa gunung pasti kan punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Kayak di Gunung Slamet, Gunung Arjuno, gunung itu. Pasti di setiap gunung itu ada beberapa fenomena-fenomena yang bahasanya itu di luar nalar lah. Kayak dituntun hal hewan-hewan yang nggak masuk akal, terus suara-suara yang juga susah dijelaskan. Itu sering banget aku alamin itu pas lagi hiking. Kadang sih kalau dapat bonus ya penampakan. Kalau bonus itu karena penampakan susah banget, sangat-sangat susah. Ya kalau dari 1:1000 lah susah banget. Jadi kalau dapat hoki. Nah Mas Steven, ceritain dong salah satu pengalaman lu di gunung mana gitu. Yang baru-baru kemarin sih di Gunung Andong ya. Gunung Andong kan gunung kecil. Iya. Pertama aku mikir gitu. Pertama aku karena kan di Jawa Tengah sendiri aku rata-rata udah semua. Udah aku jelajah semua. Jawa Tengah tuh udah semua, Slamet, Merbabu, Sindoro, Sumbing udah semua. Nah, habis itu aku tuh survei cari-cari lagi gunung mana sih yang enggak cuma memang kita fokusnya pendakian tapi ada mistisnya gitu. Mana sih gitu. Aku coba survei tanya orang-orang. Juga banyak tuh netizen dari aku, penontonku tuh bilang kayak coba dong Andong nih. Terus ada juga kayak kontennya siapa aku lupa, dia tuh naik Gunung Andong terus apa judulnya kayak Pocong Andong kayak gitu. Terus aku jadi kayak Andong nih ya, coba deh aku nyoba Andong deh. Terus aku lihat lah ternyata pendek gitu kan. Oh pendek ya nggak terlalu itu ya, berarti aku mending tektok aja deh gitu kan. Tektok aja daripada aku ngecamp. Jadi akhirnya aku coba mutusin naik Gunung Andong baru kemarin itu Desember 2024. Oh baru banget tuh. Baru banget kemarin, masih fresh lah kayak gitu. Dan aku pas lagi itu coba untuk cari hari yang emang aku tuh setiap naik gunung itu emang cari bukan weekend, weekdays. Karena memang aku kan fokusnya cari yang sepi. Bukan cari yang rame gitu kan. Jadi aku cari hari apa ya yang sepi ya. Ya udah deh kita coba cari hari weekdays. Terus aku waktu itu pas tanggal 10 Desember 2024 itu hari Selasa. Pas hari Selasa itu terus aku mikir nih, ini kan gunung gak terlalu tinggi, berarti kan aku tektok.
yaudah deh aku coba. Aku berangkat tuh dari Tegal, karena aku asli Tegal. Dari Tegal itu jam 10 malam, terus ke area Gunung Andong itu, aku lewat Sawit, via Sawit. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steve Rivander di sesi camping horror. Oke Sobat Horor, kali ini saya mau hiking, saya mau naik gunung, dimana gunung ini terkenal dengan lumayan keangkeran ya Sobat Horor ya. Jadi kali ini kita lagi ada di pendakian Gunung Andong Sobat Horor via Sawit. Dan hari ini tepatnya di hari Jumat Sobat Horor ya. Jadi masih weekdays bukan weekend, jadi nggak terlalu rame banget. Sampai sana itu sekitar jam 12-an lah, setengah 1 gitu. Sampai sana kan nih. Pas lagi sampai sana sesuai dengan prediksiku, sesuai dengan dugaanku, sepi. Ada yang mungkin 6 pendaki yang mau naik, cuma aku tanya-tanyain tuh pas lagi sampai sana, "Bang, naik Bang," gitu. "Naik sekarang?" "Enggak, ntar lah, orang deket." Dia kan pasti ngincar summit, ya kan, kalau naik gunung kan. Ntar lah mungkin 4:30 OTW-nya. Masa aku harus nunggu 4:30 juga kan? Aku tujuan utama, karena aku konten kreator kan, memang nyari gitu kan. Mumpung sepi deh. Akhirnya aku di situ baru mulai on record. Akhirnya aku memutuskan untuk naik jam 1. Oke, Sobat Horor, sudah registrasi dan ternyata cuaca tidak mendukung, agak sedikit gerimis, dan kalian lihat saya sudah menggunakan jas hujan. Kalian bisa bayangin ya, naik gunung, hujan-hujan rintik-rintik, dan jalurnya tuh angker. Mantap. Oke Sobat Horor, yuk let's go, kita mendaki Gunung Andong. Ngomong ini sekarang masih jam 1-an Sobat Horor, pas banget. Let's go. Hujan. Jam 1 kurang dikit aku udah kayak Regi, udah mulai naik gitu. Dan di situ disupport sama cuaca yang kayak hujan tapi nggak hujan, gimana ya? Gerimis dikit. Aku mikir, waduh, naik gunung, hujan gerimis. Terus ibaratkan di sini emang mau cari setan, kayak udah support gitu loh kan. Wah, sendirian lagi gitu kan. Vibes-nya mendukung. Iya, vibes-nya mendukung. Akhirnya aku tanya sama bagian Regisnya, di atas ada orang nggak? Ada dua rombongan, dia bilang gitu. Cuma 2, iya, ya udah deh. Setidaknya ada rombongan, aku mikir kan, ada orang di atas gitu. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk jalan, itu jam 1 kurang berapa, dan aku jalan. Oke, Sobat Horor, let's go. Jalan mumpung masih jam segini Sobat Horor. Dan anehnya jam-jam segini kok bisa ayam berkokok Sobat Horor ya. Ini yang kadang-kadang ngeri-ngeri nih. Tuh, masih jam 1 ini, jam 1-an nih, ayam berkokok itu kayak wow. Oke Sobat Horor, dan ini benar-benar kayak sepi banget di sini. Mantep lah pokoknya. Yuk kita coba kuak misteri, apakah bener ada sosok pocong-pocong itu sebenarnya. Let's go, kita solo hiking. Itu kan nanti kalau jalan itu ngelewatin kayak apa sih, kayak nggak langsung ya tanah-tanah gitu kan, biasa kan lewat paving gimana gitu. Nah di situ sebelumnya di bagian regisnya bilang kayak gini, nanti kartis ini ditunjukin ya ke ada kayak, jadi sebelum masuk ke area yang paving itu tuh kan nanti ada kayak pos jaga, nanti tunjukin ke orangnya gitu. Oke, pas lagi sampai sana nggak ada orang tuh. Oh, kok nggak ada orang ya? Aku nungguin nih, karena kan takutnya nanti aku dikenanya ilegal gitu kan. Ini aku udah beli nih, aku udah beli nih gitu kan. Aku tungguin itu sampai 10 menit nggak ada orang ya. Aduh, nggak ada, katanya ada yang jaga di sini. Terus habis itu aku nunggu lagi 10 menit lagi, nggak ada orang. Udahlah, aku bodo amat, aku jalan nggak ada 10 detik. Nggak ada 10 detik apa nggak ada berapa, pokoknya baru berapa detik ada yang manggil, "Mas," gitu. Aku lihat kanan gini, nggak ada orang.
nggak ada orang, sumpah. Kirain penjaganya. Mas. Iya mas, aku mau gitu. Kok mana tapi nggak ada orang gitu. Apakah ini halusinasi aku? Aku mikir gitu kan. Apa ini sugesti aku tuh gimana? Apa mungkin aku salah denger gitu kan? Kayak manggil mas. Tapi memang suaranya itu kayak lirih gitu loh. Nggak yang lantang mas gitu, tapi kayak mas. Kayak lewat gini. Kok nggak ada orang ya? Oh di situ mulai merinding nih. Ini baru awal nih, ini belum mendaki nih. Kok udah dikasih sambut kayak gini ya? Udahlah, yaudah deh aku bahasanya kalau nanti memang aku dibilang ilegal orang ini nggak ada orang gitu kan, aku kan sambil record di situ kan, nih aku tunjukin nih record nih di sini nggak ada orang gitu kan. Habis itu udah akhirnya aku lanjutin pendakian itu dan memang di setiap step by stepnya itu aku cuma berpikir kayak gini, tujuanku kan di sini kan memang mau cari mereka yang tidak terlihat dan pasti aku juga butuh yang namanya cerita-cerita dari orang-orang dulu survei-survei kan, dan memang banyak kan survei-survei di Gunung Andong itu bilangnya ada yang bilang ceritanya itu tentang kayak ada pocongnya, terus ada sempat yang bilang pocong Andong lah, terus ada yang bilang sering kalau naik Gunung Andong sering kayak dicubit-cubitin setan. Oh gitu. Iya, makanya di Google ada jadi aku kumpulin tuh, jadi kan otomatis masuk ke pikiranku sugesti gitu kan. Wah ini ada pocong nih, di situ kan sugesti ada pocong nih. Terus Andong itu aku mikir Andong itu apa ya? Oh Andong itu kereta Andong, berarti Andong. Pocong naik kereta Andong. Wah aku mikir lucu sih jadi. Iya lucu kan aku kok lucu ya. Cuma ada ceritanya, ya gimana ya? Udah deh. Bahkan ada filmnya kan, Pocong Andong ada filmnya tuh. Iya, ada filmnya. Ada film judulnya Pocong Andong tapi apa nggak tahu. Udah lama sih film lama. Dari situ aku nanam sugesti dulu tuh pas lagi jalan sambil jalan sugesti. Sambil berpikir naik. Walaupun memang ya di Gunung Andong tersebut itu kan cuma ada 3 pos. Cuma 3 pos. Jadi aku mikirnya itu ya udahlah cuma 3 pos ini dan juga pendek dan aku start jam 1 otomatis jalannya santai aja gitu kan. Nggak usah buru-buru banget gitu, ntar sampai sana malah nggak dapat apa-apa, santai nikmatin. Dan memang setiap beberapa langkah tuh aku nggak ngeliat ada pendaki lain, entah itu pendaki turun apa pendaki itu. Dan semua pendaki yang dibawa tadi base camp yang semua aku tanyain mereka mau summitnya jam 4, setengah 5, bahkan ada yang jam 5 gitu, karena bilang deket lah mas, ngapain harus jam sekarang, enakan tidur dulu di base camp di pos gitu kan. Ya udah deh, berarti emang bener-bener sendiri nih aku nih. Sudah pas lagi habis itu aku jalan terus, aku tuh jadi habis dari puffing itu tuh tiba-tiba udah berubah jadi kayak ini tuh hawanya gimana saudara kalau menurut saya campur aduk saudara, karena mungkin saya juga masih capek ya, jadi masih belum terlalu fokus banget sama area dan NDC lainnya saudara. Cuma tempat-tempat seperti ini untuk adanya hal-hal yang mistis kalian bisa nilai sendiri saudara, pasti udah kalian tebak pasti ini udah angker banget saudara. Mulai tanah-tanah masuk ke kawasan-kawasan gitu. Nah di situ tuh aku udah mulai kayak diem, nggak mau jalan doang, cuma berpikir gini, ini apa yang bakal aku temuin ya kali ini ya, karena nangkap setan tuh susah. Cuma aku kok merasa udah mulai nggak enak gitu, karena mungkin sendiri ya, jadi kayak mulai nggak enak. Tapi memang aku sengaja, karena aku percaya ketika kita ngasih sugesti ke mereka yang tidak terlihat, mereka bisa muncul. Aku sengaja nakut-nakutin diri kayak, ayo muncul lah apa. Tapi begitu. Iya, karena demi konten. Kan kalau muncul dapat jackpot ibaratnya gitu kan. Tapi susah juga karena emang aku tuh sebenarnya basicnya nggak takut. Di situ susahnya, nggak takut. Tapi mau ditakut-takutin ya, setan juga tahu lah isi hatiku nggak takut. Tapi jalan lagi. Nah sampai hampir mau masuk pos 1. Tapi belum masuk pos 1, itu aku denger suara kayak cekikikan. Tapi aku masih berpikir bahwa itu adalah kayak hewan gitu lah. Hewan masih lah. Positif nih. Iya. Kayak suaranya tuh kayak gini. Hihi gitu. Hihi. Suaranya tuh kayak patah-patah gitu. Tapi aku apa itu ya? Hewan mungkin ya. Mungkin hewan kali, tapi hewan apa ya? Cuma aku ingat lagi, oh hewan katanya ada tuh hewan yang mirip kayak kuntilanak, luwak atau apa gitu kan. Mungkin hewan kali. Aku masih berpikir positif itu. Hewan. Oke. Jalan lagi.
Akhirnya sampailah ke pos 1 Watu Pocong di situ. Nah di situ aku sebenarnya sempat berpikir, ini kok Watu Pocong? Iya, namanya kok Watu Pocong. Apakah watu kan batu ya? Apakah ada batu bentuk pocong? Aku tuh sempat nyari malah, mana ada ya batu bentuknya pocong ya? Aku sempat muter di situ nyari, kok nggak ada batu bentuk pocong ya? Tapi kenapa dinamakan Watu Pocong? Aku nggak sempat googling karena memang sinyal udah mulai nggak ada kan. Tapi aku cuma diem di situ, diem. Memang setiap posnya itu aku selama naik Gunung Andung itu mungkin bisa diem selama hampir 1 jam karena memang sengaja nyari di situ kan. Aku taruh kamera GoPro aku duduk aja gini sambil ngelamun, diem gini. Mana sih coba katanya angker gitu kan dalam hatiku gitu. Cuma ya semakin aku sadar dan semakin aku siap, posisi siap, nggak ada. Kalau yang tadi pas lagi aku nggak siap, tiba-tiba dengar suara. Kok aku mikir, kok malah nggak ada ya? Ya udah deh, jalan lagi aku akhirnya. Paling aku di situ makan lah atau maksudnya nyemil kan kalau naik gunung. Di situ sudah habis dari pos 1 itu Watu Pocong, jalan lagi aku naik ke atas lagi itu. Nah, sampai di mana akhirnya itu aku tuh nggak tahu kenapa ya. Padahal dari bawah itu aku ngerasa capek. Kayak masih kayak semangat gitu ya, seger aja. Tapi entah pas lagi mau menuju pos 2, aku tuh ngerasa di bagian kananku ini itu kayak pegel luar biasa, pegel banget. Kayak aduh kok pegel ya kayak gini. Aku sampai gini terus, aduh megang kamera padahal di sebelah kiri, megang kamera sebelah kiri. Ini kok pegel banget ya. Tapi aku pikir lagi, suara-suara yang tadi aku denger di sebelah kanan semua, itu kan dari Mas. Ya walaupun aku nggak tahu itu Mas itu halusinasi atau memang bener Mas. Terus suara itu dari sebelah kanan, dari sebelah kanan, arah kanan terus. Kok aku pegel ya? Aku mirip pegel banget gitu sebelah sini. Terus habis itu kayak keringatan pun cuma sebelah kanan. Kayak kok aneh, kok kiri nggak keringetan, kok kanan keringetan gini ya. Tapi memang aku langsung berpikir gini, wah apa jangan-jangan di sebelah sini tuh ada sesuatu, tapi aku nggak tahu. Kan emang kita nggak bisa ngelihat mereka kan, susah gitu. Aku sampai lihat kanan terus, sampai bener-bener fokusnya ke kanan terus. Aku lihat kanan terus gini. Nah pas aku lihat kanan terus gini, tiba-tiba di arah depan. Ini bener nggak ada orang. Bentar. Sebentar. Aku dengar sesuatu. Wah mulai nih. Setelah melewati pos 1, mulai nih. Tiba-tiba di arah depan itu udah ada suara yang sama lagi, cekikan lagi, hihi, gitu lagi. Kaget dari langsung. Apa itu? Kaget lagi aku. Ada suara kanan, ada suara di depan gitu. Terus aku mikir lagi, hewan apa sih yang suaranya itu hihi gitu ya? Hihi. Kalau hewan kan aku kan mikir gini, kalau hewan itu kan kadang suaranya itu konsisten. Ya kan, enggak yang tiba-tiba hilang. Dia tuh hihi. Terus kalau aku coba untuk teriak, "Hei, siapa itu?" Aku coba itu gitu. "Siapa itu ya? Apa ya?" gitu. Shh, gitu. Kalau hewan kan harusnya kan itu kan kayak apa? Terus tiba-tiba dia hilang suaranya. Anehnya muncul lagi di belakang. Aneh kan? Aneh, aku mikir ini bukan hewan. Semenjak itu aku berpikir ini bukan hewan berarti. Kalau hewan, ya suaranya dari situ terus. Ya nggak pindah-pindah, cepet banget pindahnya kayak tiba di belakang. Hihi. Aku langsung madep belakang lagi. Oh ini berarti bukan hewan. Aku langsung bilang dalam hatiku, oke, berarti kayaknya aku sudah disambut di sini. Tinggal bagaimana aku eksekusinya. Tinggal bagaimana aku pinter-pinter buat mereka tuh bisa muncul atau buat mereka tuh gimana gitu. Udah aku akhirnya jalan lagi. Aku nggak doa. Kalau aku doa mereka nggak muncul pasti dong. Ya kan? Ya buat apa kalau kita memang sengaja mau cari setan ya jangan doa. Emang sengaja udah muncul aja apapun itu gitu kan. Nggak usah doa aku. Oke. Ini kalau doa di kontenku nanti Bang login dong Bang. Bang login dong. Kalau mau bawa agama kan, jadi udahlah nggak usah doa deh. Setelah berjalan santai sekitar 15-20 menit, sebenarnya saya menemukan sumber mata air. Apa sih namanya itu? Ada POM. Di sini ada pos 2 Watu Gambir sebentar. Oke. Sudah habis itu aku jalan tuh. Kita jalan sampai akhirnya ketemu pos 2. Pos 2 Watu Gambir.
Waktu apa? Gambir. Waktu Gambir. Gambir. Stasiun Gambir. Itulah pokoknya Gambir. Tapi Dan Gambir itu apa artinya? aku sih kurang tahu. Cuma ketika aku lihat di Google, memang pos 2 Watu Gambir itu salah satu titik angker di Gunung Andong. Oke. Katanya dulunya itu bekas petilasan orang-orang kayak leluhur-leluhur zaman dulu, entah itu kiai siapa ya. Cuma intinya itu titik lokasinya itu di Watu Gambir tersebut. Kalau kita mau ke Gunung Andong lewat Sawit, via Sawit. Sampailah ke sana dan di sana ada sebuah warung di mana warung tersebut tutup pasti kan jam segitu. Dan aku itu fokusnya bukan ke warung yang maksudnya mungkin buka kalau siang ya, enggak. Aku fokusnya ke salah satu kayak shelter atau gubuk yang di depannya. Karena itu aku nggak tahu, kayak di sini ada warung tapi di sana tuh ada warung yang aku tuh fokus ke sana. Karena di depan warung itu ada sebuah batu. Ada batu gitu, kayak batu-batu banyak di situ. Aku mikir, wih, angker juga nih kayaknya di sebelah sini nih gitu. Coba deh aku kalau orang awam pasti mikirnya mendingan di sini yang bersih. Kayak warung-warung yang masih buat eksekusi mungkin atau apalah yang masih diurus gitu. Kalau itu tuh warung yang sudah apa ya? Ya kalau kena angin ambruk lah bahasanya. Aku ke sana tuh ke warung shelter itu. Sebentar ya, saya mau coba untuk istirahat sejenak sebentar. Lumayan capek nih. Soalnya sendirian. Kalau berdua bertiga itu mending soalnya. Capek. Aduh, bener. Shelter itu aku taruh kameraku tetap nyala on cam. Di situ aku ngomong sama penontonku kalau aku capek, wah capek banget gila. Emang capek banget. Nggak tahu karena ini juga pegel, nggak tahu capek banget. Padahal aku sering naik gunung, kok naik gunung ini kok capek banget ya. Entah kenapa lah. Aku mikir apa karena aku ditempelin atau apa, aku juga kurang tahu. Cuma intinya capek di sebelah sini. Sampai akhirnya aku ngobrol-ngobrol kan di situ, ngobrol sendiri sambil ya menceritakan apa yang terjadi sama penontonku di situ. Tiba-tiba aku kaget banget. Sampai aku bener-bener kayak, aku kan orangnya tipe kayaknya kagetan. Gak bisa nih aku dikagetin nih. Kalau kaget tuh udah bener-bener blank semua. Dari sebelah kiri tuh ada suara keras banget. Aku nggak tahu tuh batu, dahan atau apa. Jadi kan gubuknya tuh bentuknya seng. Orang. Ini ada suara seng. Dari yang mana ya? Suara keras banget dari sebelah kiri atas ini, aku masih ingat banget karena nggak mungkin lupa itu momen itu. Duar keras banget dari sebelah kiri. Duar, wah langsung aku berdiri gini, aku ngeliat sana ada suara. Langsung aku di situ apa ya? Kaget, jadi ngeblank, kayak nggak bisa mikir, kayak bener-bener kayak cuma diem dong. Sampai itu ngeblank, nggak bisa kayak mau berpikir tujuan utama udah kayak bener-bener kayak selama beberapa detik itu aku nggak bisa berpikir apapun. Karena kena double kill, ya kan? Aku kagak berdiri gini, langsung ada suara gitu kayak. Aku coba nyapu nih, coba berpikir positif nih. Tapi suara apa? Coba suara apa? Gitu suara apa? Aku mikir lagi. Hewan apa ya? Aku mikir gitu. Biar aku berpikir positif nih karena masih lumayan jauh nih sampai puncak. Gak ada sih kayaknya sih. Ini bener-bener apa ya? Aku berpikir, wah ini udah disambut bener. Tinggal ya aku cuma nyari, ayo kalau mau muncul gitu. Kalau muncul. Walaupun di dalam hatiku ya deg gitu. Kagetnya tuh luar biasa. Aku di situ sampai lama kok, aku di pos 2 itu sampai kurang lebih 1 jam lebihan lah dikit di situ. Karena saking kagetnya, capek, udah campur aduk di situ. Terus ya aku bilang tuh sama penunggu situ lah, nggak tahu didengar apa enggak ya. Aku cuma bilang, aku tuh datang ke sini itu nggak mau macam-macam sama kalian. Aku cuma berdasarkan penasaran. Kalau memang mau muncul silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan. Tapi gimana ya? Rata-rata mereka tuh muncul kalau aku nggak sadar. Iya kan? Kalau aku siaga gini, ayo muncul. Nggak muncul. Tapi kalau aku kayak tadi tuh lagi bengong, lagi ngobrol sendiri, lagi fokusnya tuh bukan ke sana. Suara aku keluar, kaget banget aku tuh. Dan untungnya puji Tuhannya on record. Jadi ketangkep, kaget kayak ketangkep.
mukaku anehnya ketangkep. Ngeblank itu mukaku ya. Waduh, ngeblank gitu, blank banget di situ. Aduh, aib padahal itu. Sebenarnya mau aku potong karena mukaku jelek di situ. Cuma ya udahlah, karena penonton butuhnya bukan itu, butuhnya rasa sakitnya itu, rasa sakit saya, kagetnya itu. Akhirnya sehabis dari pos 2 itu sekitar, jadi dari pos 1 itu, pos 1 ke pos 2. Jadi dari base camp ke pos 1 itu jaraknya aku 1 jam, terus aku istirahat. Sampai tadi dari pos 2 itu aku kurang lebih Udah berkabut lagi sebentar. Kabut semua ya. Horor banget ya gini. Udah sebentar, jangan terlalu lama deh. Soalnya ini sekarang pas jam sekitar 2:30 sobat. Oke, yuk kita gas dulu sobat ya. Let's go. Let's go. Aduh. Ya ampun, horor banget ya. aku mau jalan lagi itu sekitar jam 2:30 lah itu, posisi 2:30. Dari pos 2 2:30 jalan lagi lah menuju ke pos 3 itu. Di situ aku ternyata nggak cuma sampai di situ, karena mungkin aku open ya sama mereka. Aku kayak ya udah silakan muncul, silakan ya, aku nggak ngapain kamu, silakan. Dari pos 3 itu aku jalan dari pos 2 itu aku jalan ke pos 3 itu. Aku pertama nemuin 2 jalur. Ada jalur lama sama jalur baru. Aku mikir, jalur mana ya? Coba jalur lama, barangkali ternyata jalur lama itu kenapa ada? Aku tuh berpikir gini, apa mungkin karena adanya jalur baru itu, jalur lama itu mungkin ada apa nih? Iya. Kayak gitu ya. Biasa jalur lama kan lebih gimana gitu kan? Jalur lama aja. Akhirnya aku jalur lama, pakai jalur lama. Jalur baru itu belok kiri, jalur lama tuh naik lurus ke atas. Dan memang jalannya itu lebih tidak tertata lah. Iya, terus masih banyak hutan-hutan yang nutupin dan lain-lainnya. Lewat jalur lama itu, aku di situ sambil siul. Ya ngelakuin itu, aku coba siul tuh, undang-undang mereka. Kali ke-trigger. Mancing ya. Siul lah aku di situ. Tapi belum muncul apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Terus di sini jadi enteng lagi nih. Udah enteng lagi. Kok jadi enteng lagi? Habis siul tuh jadi enteng lagi. Aku mikir gini, kok semakin gak angker. Aku mikir gitu, semakin gak angker. Kok angkeran di bawah? Apa aku balik lagi aja ya biar dapat angker ya? Karena memang tujuannya kan cari sana. Apa aku balik aja ya? Tapi masa mau balik lagi, orang mau fokusnya ke sana. Yaudah, jalan lagi. Ternyata aku di-prank sama mereka. Di-prank? Tiba-tiba maksudnya jadi prank. Karena aku berpikir bahwa kok semakin gak angker ya? Jujur nih, saya ini belum tidur sebetulnya. Bener-bener ngantuk sebenarnya. Cuma ngantuk, capek iya. Ini bener-bener kayak campur aduk sebenarnya rasanya itu. Tiba-tiba dengar suara kelinding. Bubar aku pikiranku. Lonceng. Aku nggak tahu itu lonceng apa. Aku pikir lonceng apa itu ya. Aku lihat kanan kiri. Kelinding. Dan itu suaranya tuh kayak muterin. Kayak dari sini. Tapi nggak kayak kelinding, nggak kayak gitu ya. Kelinding. Nanti 1 menit kemudian jadi agak lumayan lama. Kelinding. Waduh. Apa? Aku mikir ini karena sugesti, gue bilang andong-andong itu ya. Ada kelinding ya. Oh iya, andong kan biasanya kan. Apa aku mikir apa jangan-jangan gitu ya? Karena kan kita balik lagi ya bahwa sebuah penampakan itu karena sugesti manusia. Kita kasih sugesti ke mereka bisa muncul. Karena mereka kan sejatinya cuma jin biasa. Jin yang akan menyerupai apa yang kita takutin atau apa yang kita percayai. Karena mungkin aku kasih kepercayaan itu ke mereka muncul itu. Aku berpikirnya gitu. Wah, ini jangan-jangan apa yang diceritain sama orang-orang ya. Wah, di situ aku sempat kayak mikirnya pengennya lama di sini gitu. Sampai nunggu barangkali muncul. Wah, udah merinding, tapi sini udah merinding banget. Udah nggak bisa dikompromi. Ini kayak suruh jangan merinding, nggak bisa. Ini merinding banget udah. Bulu kuduk udah gini. Ini benar nggak ada orang sama sekali. Halo. Ayah. Sekarang jam menunjukkan hampir jam 3 saudara.
lagi subuh nih. Mau jalan bingung gitu ya. Belakang ini nggak ada orang, kosong semua. Kalau apalagi gunung gitu kan ya. Udah hilang suaranya. Tiba-tiba kabut turun. Aku aneh. Dari tadi nggak ada kabut nih. Dari tadi nggak ada kabut. Kenapa habis suara ini? Apa mungkin kebetulan? Aku pikir ya. Tapi kalau di make sense kan, apa jangan-jangan suara kelintingan itu membuat jadi kayak pindah dimensi nih. Aku berpikirnya aneh-aneh di situ kan. Kok tiba-tiba ada kabut di depan? Tadi di depan itu nggak ada kabut. Jalan tuh masih lempeng lurus, cerah gitu. Kok tiba-tiba ada kabut ya? Terus aku shoot gini. Wah, film horor nih. Dapat ini gitu horor nih gitu ya. Kan konten kreator kan gitu kan cari momen. Wah, dapat nih film horor nih jadinya nih. Wah, tapi aku masih fokus ke suara itu. Barangkali muncul lagi. Jalanlah pelan-pelan di situ. Dan aku berharap memang suara itu muncul lagi. Tapi ya itu, kembali lagi. Semakin kita berharap, gak akan muncul lagi. Tapi kalau kita ternyata gak berharap, ya itu muncul. Sampai ternyata jarak dari pos 2 ke pos 3 itu gak terlalu jauh. Oke, Sobat Horor, finally sampai ke pos 3. Gambar wayang nih, mantap. Sebentar kita lihat jalurnya ya. Oke. Sampailah ke pos 3 namanya Watu Wayang kalau nggak salah. Pos 3 Watu Wayang. Di situ aku jalan ke pos tuh. Pos itu ada pos, 2 pos. Aku mau nge-shoot gini kan. Ini ada pos ini. Terus aku gini, langsung gini. Karena apa? Aku lihat ada orang lagi tidur. Pendaki Lagi tidur. Langsung gitu kan kayak nggak enak kan lagi gini. Gini. Dalam hatiku tuh bukan aku ngomong cuma ada orang nggak enak kan. Masa ini oke gini. Langsung gini aku. Aduh, terus aku bilang, gak ada orangnya. Sumpah nggak ada itu gak ada. Aku ngeliat ada orang kan, iya. Tapi akhirnya aku mati record. Aku lihat lagi nih, nggak ada orangnya. Tapi aku ngeliat ini di sini itu ada orang lagi tidur gini. Tidurnya duduk gini. Lagi tidurnya aja kayak pakai sleeping bag. Oh, oke. Kayak sleeping bag itu pakai tidur gitu. Warnanya itu aku masih jelas banget. Warnanya biru dia. Kayak warna biru gimana samar-samar gitu. Aku lihat, ada orang gini kan, aku langsung gini. Nunggu tuh. Habis itu aku sambil gini lagi. Hilang. Mateng aku langsung. Wah, makin merinding aku di situ. Aku cek lagi, kok nggak ada ya. Kan harusnya kan aku kayak nggak sengaja kan harusnya ada dong. Harusnya ada. Ya, itu nggak ada. Cek nggak ada. Tapi aku ngeliat itu bener-bener ada. Tapi aku nggak mungkin dong ngomong ke penontonku tadi itu ada orang. Nggak, karena mungkin mereka pasti nggak mungkin percaya. Karena kan apa yang aku lihat belum tentu mereka percaya gitu. Tapi aku ngerasain itu ada orang. Jelas banget tuh orang lagi tidur sendirian, pakai sleeping bag warna biru. Terus dia pakai kulp ininya itu warna coklat apa warna apa gitu. Aku masih ingat banget itu. Tapi aku cek lagi nggak ada. Aku bilang, aduh. Di situ. Sabar bang. Ini mungkin pendakinya nih, hantu pendakinya nih. Aku disini mikir, aduh ada hantu pendaki nih, baru lagi nih gini nih. Aduh, konsenku di situ udah mulai nih. Karena apa ya? Bahasanya tuh aku sendirian. Dan aku kalau berdua masih okay ya, ada teman buat curhat atau mungkin adaptasi sama lingkungannya tuh lebih cepat kalau berdua, lebih tenang. Kalau sendiri tuh aku bingung mau ngomong sama siapa kan. Aku cuma ngomong sama diri sendiri doang dan aku bilang, wah ini jam berapa sih? Aku gitu kan, ini jam berapa sih? Oh iya, hampir jam 3, aku bilang gitu, hampir jam 3. Kalau orang Jawa kuno dulu kan percaya jam-jam yang paling sakral itu jam 6, maghrib, jam 12 tengah malam, sama jam subuh jam 3. Itu katanya tuh dimensi itu antara gaib dengan manusia tuh setipis sehelai rambut. Katanya bilang gitu. Jadi aku ketika lihat jam 3, wah ini puncaknya. Pas banget tuh jam 3 tengah malam. Pas banget. Tapi jam 3 kurang sih, jam 3 kurang 10 waktu itu. 10. Wah ini puncaknya nih di situ. Aku jalan lagi lah. Aku ibaratkan udahlah hajar sekalian apapun yang terjadi habis ini. Sekalian itu kabut semakin tebel. Overall aku mau coba cari tempat duduk dulu deh. Capek banget cuma ngomong. Bener-bener apa ya? Capek. Terus kalau misalkan untuk gangguan gaib, aku sih belum lihat pocong yang diomongin sama orang-orang ya. Ada pocong, cuma tadi waktu lagi di pos 2 apa ya tadi ya. Ininya saya itu dengar suara yang benar-benar menurut saya pribadi lumayan menakutkan sebetulnya. Aku
aku lihat kabut semakin tebal. Jadi dari pos 3 itu jalan itu semakin sempit, di kanan tebing, di kiri jurang. Kabut makin tebal itu, asap semua, kabut makin tebal. Di situ aku cuma berpikir gini, ini mau hujan apa enggak ya? Kalau hujan ribet lagi nih, gitu kan. Ya walaupun aku bawa jas hujan ya kan, dari basicnya gerimis kan, terus tiba-tiba hilang, terus habis aku lepas jas hujan lagi. Terus aku mikir ini kalau hujan deras berapa ini aku nih? Karena bingung di situ nggak ada tempat buat itu, aku harus balik ke pos 3 lagi kan. Dan pos 3 tadi aku nemu hal yang itu. Udah deh, jalan aja di situ. Pas jalan di situ, aku dengar ada suara dari belakang. Hah? Halo? Halo? Belakang ada orang. Orang ngedehem Iya, gitu ya. Aku langsung, oh ada orang nih. Aku nggak berpikir sama sekali, bang. Aku sama sekali nggak berpikir bahwa itu setan. Enggak, karena aku kayak orang. Tungguin aja deh, dia lewat duduk. Tungguin di situ aku. Gak ada yang manggil tadi. Sumpah. Ada gak sih? Halo? Tak center. Bang, aku dipanggil gitu. Bang, Mas, A, tak datengin lagi nih. Kok gak ada orang ya? Mana lagi? Anjir, kerja setan lagi aku gini. Aku udah yakin banget tuh orang kayak, wah ada orang. Udah plong. Jadi bener-bener ketika ada orang tuh pikiran apa? Tenang gitu ya, langsung tenang kayak, oh gitu. tenang. Kok, anjir, aku langsung, wah, prank ini aku lagi sama setan ini, kurang ajar. Terus aku taruh tuh, akhirnya ini kan jalan lurus ke arah puncak. Aku taruh kameraku menghadap ke arah belakang. Aku hadap ke arah jurang berarti. Lagi duduk aja, menghadap ke arah jurang ini. Terus aku sambil ceritakan tadi ke penontonku, tadi itu suara apa ya? Gini sambil cerita fokusnya ke suara tadi tuh. Suara gitu, suara cowok. Dan itu suaranya berat di situ. Karena aku yakin itu pasti manusia, mikir gitu kan. Tapi kok nggak dapat lewat. Sampai aku tuh bener-bener turun ke bawah lagi sampai kelihatan dari jauh tuh ada pos 3. Aku gini-giniin, nggak ada orang. Kan harusnya mungkin kalau aku nggak turun ke bawah lagi, mungkin dia berdiri di pos 3 mungkin gitu kan, nggak naik. Tapi aku sampai kelihatan pos 3 itu aku giniin, nggak ada orang sama sekali. Aku mikir suara apa lagi itu. Aku cerita sama penontonku. Sampai suara itu muncul kedua kalinya di sebelah kiri. Kayak gitu kan. Entah dia apa aku nggak tahu. Pokoknya itu laki-laki, suara laki-laki sebelah kiri. Kaget kan aku kan. Kaget gini buru-buru aku langsung ambil kameraku, tak shoot gini ke sana, shoot gini. Mana kamu? Karena itu bener-bener udah berani banget. Itu udah wah, langsung anjir ambil. Mana kamu? Tapi di situ, poin di situ aku bener-bener takut banget. Nggak tahu, aku biasanya nggak takut, itu bener kayak ini udah over semua nih, udah merinding semua nih. Ini semua. Terus gitu, kabut udah makin gitu. Halo? Enggak, halusinasi. Tadi aku ngeliat ada bayangan. Nah, pas lagi aku fokus kabut gini, udah aku lihat kameraku. Kok aku autofokusin nggak bisa. Blur aku bilang, blur. Wah, jangan-jangan ya aku fokus ke sana. Ternyata di sana aku tuh melihat dari kabut itu ada kayak bentuk mirip pocong. Aku cuma bilang, "Wih, anjir!" Aku langsung kejar. Aku nggak tahu. Aku dikejar. Aku nggak tahu. Expect malah dikejar karena aku bingung. Kalau aku lari malah aku yang dikejar gitu kan. Anjir, aku datang itu. Dia itu terbang. Nah, terbang. Boom gitu. Ih. Wah, langsung. Wah, anjir. Aku langsung berhenti. Langsung aku coba cek di kamera aku kan. Dapat nggak nih? Dilihat. Ternyata ya itu kamera aku ngeblur, tapi pocongnya ketangkep. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan padat banget. Dia itu kayak di tengah-tengah kabut. Jadi kabut sama dia itu kayak udah jadi satu. Tapi ada bentuknya. Kayak pepes gitu kan. Pepes tapi dia nggak napak. Melayang dia. Dia ngelayang. Aku datang, dia
fly ke atas. Wah, ini bener setan. Aku bilang, aduh. Aku di situ kayak mau pingsan rasanya, mau kayak, karena aku lihat langsung nih. Karena kan gimana ya, walaupun aku seorang YouTuber horor, tapi belum tentu aku sering lihat setan. Karena lihat setan susah gitu kan. Ketika ngeliat setan tuh, ternyata rasanya tuh memang, sininya tuh kayak, kalau di film-film kartun tuh jadi putih semua tuh, ya kan jadi kayak pucat gitu kayak pucat gitu. Jadi kayak aku lihat cuma, aku lihat lagi, anjir, antara seneng apa sedih. Sedihnya aku kayak gini rasanya, senangnya dapat nih jackpot ini harus naik nih view-nya nih aku gitu kan. Ini kalau nggak naik, aku sudah dapat udah merinding gini. Aduh nih, sumpah harus jadi thumbnail nih. Iya nih, harus jadi thumbnail ini gitu. Tapi jadi thumbnail susah juga. Udahlah. Habis itu aku kayak udah. Mungkin halusinasi. Saudara, sekarang ini hampir jam 3 lebih mungkin ya, dan sebenarnya sampai puncak mungkin, dan kayak aku harus nunggu lagi deh kayaknya sampai bener-bener sunrise saudara. Yuk, let's go. Tampaknya jalan dulu deh sampai puncak dulu deh. Aku udah nggak mikir itu, aku jalan lagi ke atas, tapi sambil lemes. Udah itu udah bener-bener kayak serasa energiku tuh habis di situ. Aku tuh masih ingat banget kalau kata-kata orang-orang yang pinter, kalau setan itu memunculi diri jadi bentuk padat, itu butuh energi kita. Nah aku mikir, berarti energiku habis karena dia muncul. Iya, dia muncul. Energiku bener-bener kayak capek banget. Kayak padahal aku ya tadi aku mikir, padahal gunung gak seberapa sih, tapi kok aku capeknya banget. Mungkin karena di situ aku ngebu-ngebu terus atau gimana. Kayak diserap gitu. Iya, kayak capek, lemes aja, lemes. Capek sih nggak terlalu, tapi lemes. Gimana ya bahasanya ya? Kayak begitulah jelasinnya. Intinya gitu. Aku di situ langsung jalan. Aku cuma berpikir, aduh pocong. Kalau lagi kanan kiri gini. Ada lagi nggak ya? Aduh, lemes. Dan aku di sana cuma pikiran cuma satu di situ. Aku pengen cepet-cepet cari tempat buat tidur. Entah ada gubuk, shelter apapun, aku pengen tidur. Nggak tau, mataku tuh berat banget. Ternyata aku jalan nemu kayak batu besar. Tidur sini aja apa ya? Udah lemes banget. Udahlah, bodo amat lah. Mau dibilang YouTuber tidur sembarangan kayak mau apa kayak udah nggak mikir aku. Aku naruh tas, tidur di batu besar itu. Tidur, aku kamera masukin ke tas semua, tas aku peluk gini, ya kan? Tas peluk gini, tidur aku. Dari situ aku nggak ingat apa-apa. Cuma aku tuh gini. Aku tuh tipikal orang yang kalau tidur itu gampang bangun. Gampang banget bangun gitu. Aku tuh dibangunin. Jadi kakakku dibangunin. Mas. Oke. Mas. Ya. Gak ada orang. Sumpah aku gak ada orang. Dia bang, dia goyang kagak. Mas. Oh ini. Terus aku nggak mikir karena baru bangun tidur kan aku. Iya. Aku belum sempat berpikir itu nggak ada orang apa enggak, kan baru bangun tidur yang ngeblank. Aku cuma lihat, udah terang, udah lumayan terang nih, udah lumayan kayak ya apa sih kayak baru fajar baru itulah pagi-pagi gitu. Sekitar aku lihat jam itu jam 5 kurang berapa gitu. Kalau di gunung kan jam 5 itu sudah terang tuh, udah mulai terang-terang gitu kan. Jam 4:30 lebihan itu, aku cuma fokusnya ke itu. Udah terang. Oh iya. Terus aku langsung berpikir lagi, lah yang bangunin aku siapa? Nah di situ aku berpikir, yang bangunin aku siapa ya? Aku Mas, aku terekam, Mas, aku mau bilang makasih ya atau gimana gitu ya, Mas, nggak ada yang nyaut. Terus aku lihat lagi, aku tidurnya di mana? Aku tuh ternyata tidurnya kayak di tengah jalan. Lah, kan tadi di batu. Iya, aku tuh ngeliatnya pas lagi malam itu batunya tuh ada di pinggir. Ternyata batu di tengah kayak nutupin jalan. Oke. Jadi jalannya itu ada batu kayak nutupin gini kan. Aku tidur di sini. Jadi kakiku tuh nutupin jalan. Padahal aku mungkin ya itu antara memang aku dibuat terhalusinasi atau gimana. Batunya itu aku pas lagi mau tidur tuh batunya kayak seperti di pinggir. Tapi pas aku bangun-bangun loh, aku tidur di tengah jalan ya, aku bilang gitu. Pantas mungkin aja ya itu ganggu dan penunggunya bangunin. Udah bangun gitu. Aku berpikir gitu tuh. Ya sudahlah, masih baik untuk aku dibangunin. Kalau tiba-tiba aku dilempar ke jurang langsung, karena itu sebelah situ langsung jurang. Udahlah, makasih ya. Aku bilang gitu doang, makasih ya, udahlah. Akhirnya di situ aku coba sarapan lah, makan seadanya. Jam berapa itu? Itu jam 5 kurang. Cuma udah kayak mau terang-terang gitu. Makasih ya Mas ya.
Maaf banget, iya Mas ya, maaf. Akhirnya sampai ke area base camp nih. Tapi kayaknya nggak bisa ngeliat sunrise deh sobat-sobat. Serius. Sampai aku ke tempat dari situ sampai jalan itu kurang lebih nggak sampai setengah jam, sampai aku nemu kayak tempat pos apa, kayak bukan udah nggak ada sih, bukan kayak pos itu, cuma kayak tempat buat camp area gitu. Dan aku lihat ada 2 tenda di situ, 2 tenda. Cuma aku denger sih memang suara ngorok-ngorok doang aja, orang pada tidur gitu. Tapi aku tuh kan memang ketika Gunung Andong belum survive banget kayak di sana tuh ada apa aja. Aku tuh kaget ternyata di situ tuh ternyata ada kuburan. Hah? Ada kuburan. Kuburan. Ada kuburan di situ. Ini ada makam Joko Pekik sebetulnya. Ada makam. Wow. Makam. Kuburan. Jadi kalau ibaratkan ada kayak palang apa sih namanya, petunjuk arah, puncak atas, kuburan. Oke. Kuburan. Datangin aku kuburan apa nih? Ternyata itu tulisannya kuburan Kiai Joko Pekik, tokoh masyarakat di situ. Aku mau searching nggak ada sinyal. Ini siapa? Ini tokoh biasa atau apa gimana gitu? Aku sempet mau searching nggak ada sinyal. Oke sebentar, yuk kita naik yuk. Makam Joko Pekik ini sebetulnya. Mari kita coba lihat ke atas. Ditutup ya? Atau gimana sih? Terus aku coba datengin, dan itu bentuknya sebuah rumah. Ya, yang rumah itu ya. Rumah. Pernah ke sana? Pernah lihat. Oh, pernah lihat. Oke. Kira pernah ke sana. Udah, di situ ada rumah. Aku bingung, ini boleh masuk apa enggak? Soalnya gini, kalau Bang Jo pernah ke sana itu boleh masuk apa enggak? Aku mau nanya gitu. Soalnya aku masuk, takutnya kurang ajar, pikirnya gitu kan. Tapi emang nggak ada itunya, kayak Enggak, dilarang masuk atau apa? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Cuma takutnya kan sakral, kok orang masuk gitu kan. Karena yang namanya itu berhoror kan apa aja dimasukin. Ini nggak ngomongin ambigu ya, maksudnya dimasukin tempatnya. Ya, tempatnya ya. yang mungkin. Iya, gitulah bohongnya. Astaga. Error nih, Bang. Minum dulu, Bang. Bentar, Bang. Aduh. Akhirnya aku coba tuh. Karena ya, aku sempat awalnya tuh nyari, ini boleh masuk apa enggak gitu. Tapi aku kepo kan. Wah, betul aku mau lihat ya makam. Wah, keren loh, ada makam di atas gunung kan. Bisa dibuka apa? Penasaran. Wah, ada makamnya sebetulnya. Masuk yuk. Sebentar. Aku ngintip dari jendela. Oh iya, ada kayak tirai-tirai, kayak apa sih, tirai-tirai gitu. Tapi makamnya nggak kelihatan, ketutupan tirai-tirai, dikelilingi tirai-tirai. Semakin penasaran dong. Ini siapa? Apa ya gitu? Kepo. Ini petilasan kah? Karena kan makom sama makam tuh beda. Nah kan, aku tuh ini tuh makom apa makam nih? Gitu. Karena kan aku tuh sering datang kayak ke makom Prabu Siliwangi. Ternyata tuh cuma petilasan. Ini tuh makom apa makam? Aku coba masuk tuh, tak dorong-dorong gini pintunya. Buka. Masuk nggak ya? Masuk deh. Misi ya gitu kan. Aku buka sepatu, buka kaos kaki. Gerak sendiri. Oke. Oh, ini sebetulnya kelihatan nggak? Ada makamnya nih. Kelihatan nggak sebetulnya? Nih. Wah, keren ya sebetulnya. Ada makam di atas gunung. Tapi apakah ada hubungannya ya Pocong Andong ini sama sosok beliau? Kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau ada dan kalian tahu, kalian tulis di komentar. Oke, sebetulnya saya mau berdoa dulu. Di situ permisi. Di situ emang hawanya adem banget. Adem banget. Entah adem itu karena lembab atau apa, adem banget. Terus aku coba buka tirainya. Aku buka tirainya. Ya kuburan ternyata. Kuburan. Ada banyak melati-melatinya, tanah dan lain-lainnya. Emang layaknya kuburan biasa sebenarnya. Makam berarti ya? Makam. Terus aku buka tirainya semua doa. Tujuanku di sana adalah untuk mendoakan niatnya. Karena aku mikir gini, kalau aku cuma konten doang, dibully aku nanti. Ya kan, udahlah aku doain lah. Entah aku nggak kenal siapapun, aku doain aja. Kita kan boleh mendoakan siapa aja kan. Aku taruh kamera di
kamera dari arah sebelah sana ke arah saya. Jadi kuburan di tengah, aku taruh kamera di sana ngadep saya di sisi sebelah kirinya kuburan. Ngadep ke arah saya. Saya doa di situ, doa. Entah pas lagi doa itu, aku tuh ngerasa kayak pengen tidur, pengen tidur lagi kayak karena aku ngerasa nyaman banget dan aku ngerasa aku tadi tuh panik tuh hilang semua. Entah kayak nyaman banget gitu. Oh, jadi pengen tidur aku ya, kayak udah pengen kayak apa ngantuk, aku mikir gitu kan, ngantuk. Udah selesai doa gini, aku ngeliat kuburannya, terus aku cari-cari kan mati kapan, meninggal kapan gitu kan. Nah pas lagi kayak gini, aku tuh sempet dibuat kaget nih pas lagi kayak gini. Kan orang kan bisa ngeliat sisi sebelah sana tuh, walaupun kita ngeliat sebelah sini kan, walaupun kita ngeliat sini, kita bisa ngeliat sisi sebelah sana. Aku tuh ngeliat di sana tuh kayak ada orang berdiri tuh Di pintu? di pojok sana, di belakang kameraku. Jadi kameraku ada ke sini, di pojok sana ada orang berdiri. Aku ngeliat sekelas gini, ada orang berdiri. Terus aku sempet kayak nge-freeze gini kan. Aku nggak mau kayak gini, karena aku mikirnya, ini apa nih? Kalau aku ada di sana pasti hilang gitu kan. Ini apa nih? Dia tuh aku lihatnya pakai baju lusuh. Terus aku nggak kelihatan sih, samar-samar banget baju lusuh. Terus ada jenggot-jenggotnya gitu. Karena gimana ya? Aku nggak bisa mendefinisikan terlalu detail karena aku lihatnya per detik gitu. Nggak ada sedetik gitu, kayak cuma gitu loh, kayak cuma anjir, apa itu gitu. Apa itu ya? Cuma herannya aku ngeliat itu tapi aku nggak merinding. Oh, berasa kayak Iya, kayak aman, kayak cuma apa itu ya? Ya udah wis gitu, kayak udahlah gitu, kayak entah itu juga aku capek, udah malas nanggepin deh. Apa itu ya? Ya udahlah. Aku nggak mau permasalahan itu, aku nggak mau mengingat-ingat. Yang aku cuma niatku adalah di sini doa, terus memang cuma mau berkunjung sekalian aku ngevlog bahasanya. Ya udah, habis itu aku tutup lagi tirainya. Nah, ini nih momen yang tadi aku udah ayem dibikin jadi lumayan tegang lagi. Ketika aku keluar dari pintu tersebut, kan pintunya pintu kayu gitu kan, pintu zaman-zaman kayak ya pintu lama lah. Aku nutup pintu. Ini aku denger apa memang halusinasi aku nggak tahu. Aku cuma denger ngomong gini, Sun, terima kasih. iya, tapi Sun kayak laut Sun. Dalam hati gini, bodoh amat lah. Iya, aku udah capek, bodoh amat ya, sama. Cuma Sun, udahlah bodoh amat. Pakai jalan lagi aku udah. Di situ aku mikir siapa yang mau Sun ya. Tapi aku mikir gini, jangan-jangan ada orang tidur di situ tapi aku nggak tahu. Bisa aja kan, ternyata ada orang tidur tapi aku nggak fokus ke sana. Cuma Sun gitu, kayak suaranya tuh berat dan suara laki-laki. Sun, kayak nggak jelas banget, nggak ngomong Sun, nggak gitu, cuma kayak Sun. Dah jalan lagi akhirnya. Jalanlah aku akhirnya sampai ke puncak karena kan dia summit ya, sekalian summit juga tuh, foto-foto dan lain-lainnya. Di situ di base camp area, camping area itu cuma ada 2 tenda. Pas lagi aku naik lagi ada 2 tenda lagi ternyata. Total ada 4 tenda di situ. Dan tadi kan aku bilang sama yang di bawah ada 2 rombongan. Mungkin tuh rombongan pertama yang di bawahnya, rombongan kedua yang di atas gitu ya. Oh ya bener, sesuai dengan apa yang dibilang sama yang pos regis tadi gitu. Di situ ada warung tuh buka. Ada warung buka, ibu-ibu buka. Terus aku bilang, "Bu, sepi ya, Bu?" gitu. "Iya, sepi ya, lagi sepi, hari biasa sih, Mas." gitu. Oh, aku sekalian pesen di situ kan ada jual makan, pop mie atau apa. Nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa. Masuk dong. Itu aku, ya kan biasa kan jual-jualan gitu kan. Kalau di warung-warung gitu aku makan itu, aku sambil bilang, "Bu, apa namanya? Kok sepi sih? Biasanya kan kalau nggak sesepi ini kan. Ya mungkin karena kemarin baru ada yang meninggal gitu." "Hah, meninggal gimana, Bu?" gitu. "Kan kemarin baru ada yang jatuh di sana, nunjuk sana. Apa namanya, bilang jembatan setan apa gitu." Aku nggak tahu lagi tuh apa gitu kan. "Di mana, Bu?" gitu. "Nanti masnya lurus aja, itu nanti ada kayak jalan kecil tuh dinamakan jembatan setan." Oh, itu namanya jembatan setan. Itu ada yang jatuh di situ. Mungkin karena itu orang-orang lagi pada takut kali atau gimana, nggak tahu saya gitu. "Oh yaudah, Bu." gitu. Akhirnya aku makan di situ santai. Terus aku sambil tanya-tanya, "Itu Joko Pekik siapa, Bu? Kiai yang tadi loh, kuburan tadi siapa?" "Oh itu orang lama di sini, toko yang di intinya kayak apa sih, tentang agama-agama gitu, aku kurang tahu sih, kayak gitulah pokoknya." "Oh iya, Bu, pembawa ya agama pembawa gitu agama kali. mungkin ya." gitu. Dia cerita kayak gitu dengan bahasa Jawa yang kental banget, aku kadang nggak tahu gitu kan. Lu orang Jawa. Iya sih, cuma kan Jawanya dia terlalu yang gitu banget gitu loh. Kadang iya aja gitu kan. Terus udah aku jalan ke lokasi yang katanya orang itu ada yang meninggal kemarin. Jembatan setan. Jembatan setan itu.
Oke sebetulnya ini aku ada di area jembatan Selatan karena ini benar-benar kanan jurang, kiri jurang, dan benar-benar gak ada pembatasnya sebetulnya. Wah, mantap deh. Jadi kalau lewat sini tuh harus hati-hati sebetulnya. Yuk kita ke puncak yang di sana sebetulnya. Tadi sih aku udah lewatin puncak Andong, sekarang kita akan coba melewati puncak alam. Ya, kita akan ke sana. Tapi aku mikir sih, memang area itu tuh kalau kita jalan berdua itu susah. Jalan berjejeran, enggak iya, kayak mirip di Gunung Raung. Raung ya. Raung kan ya kayak apa sih jembatan kayak Siratul Mustaqim. Nah, kayak itu kan susah itu kalau kita papasan atau gimana nakutin. Nah, itu memang iya bener sih orang gini bisa jatuh karena memang bener-bener jalannya itu bukan tanah tapi batu-batuan. Kalau orang salah pijak ya kena batu itu gimana nggak seimbang jatuh dia di situ. Sendirian. Kita akan menuju puncak alang. Tadi habis turun, sekarang kita naik lagi ya. Aku jalan ke situ. Cuma memang gak ada apa-apa. Karena mungkin ya sudah habis energiku di situ. Kayak ya udahlah, aku nikmatin aja lah. Tapi cuaca di situ kabut semua. Aku nggak dapet summitnya, nggak dapet kayak view matahari, nggak, kabut semua, gelap semua di situ. Aduh, nggak dapet, nggak lagi hoki nih di sini nih. Ya udahlah, baliklah aku. Aku pamitan sama ibunya, Bu, aku turun dulu ya Bu ya. Iya Mas, hati-hati. Turun aku sambil ngeliat makamnya lagi. Makasih Pak, apa gimana lah gitulah, kayak sambil basa-basi gitu lah. Makasih ya, makasih. Turun lagi tuh. Pas lagi turun lagi, aku tuh lancar-lancar aja sampai pos 2 itu. Nah, Watu Gambir ya, Watu Gambir pos 2. Nah, di pos 2 itu aku tuh mulai ngerasa enek. Nggak tahu enek ini tuh apa karena aku tadi habis makan terus aku turun kecepetan gitu ya. Karena kan turunnya kayak lari-lari gitu kan, biasa kalau orang turun pendaki kan ada yang guling-guling, ada yang gimana lah. Gak tau lah itulah. Aku tuh sprint aja gitu, kayak recording aku juga udah selesai gitu, dokumentasi aku juga udah selesai, ya udah mau ngapain lagi, turunlah, yang penting cepet-cepet pulang gitu kan. Dan di pos itu aku enak di situ, aku nggak lagi kayak buat jalan itu sakit gitu. Apa bahasa Indonesianya apa sih, kalau bahasa Jawanya itu suduen apa sih? Kayak yang asam lambung. Bukan, kayak minum terlalu banyak terus dibuat lari-lari sakit gitu. Ya itulah bahasanya lah. Apa mikir itu ya, tapi kok sakitnya di sini, di ulu hati. Kalau orang sakit kebanyakan minum terus lari-lari kan di sini, di bawah sini. Ini kok sakitnya di sini gitu, sakit ya. Terus aku jalan. Nah, sebenarnya aku tuh ngelihat sesuatu, tapi aku nggak mau lihat karena satu, aku udah selesai tugasku di sini untuk mendokumentasikan. Aku tuh ngeliat sebelah kiri di area jurang yang jelas-jelas nggak mungkin ada orang datang ke jurang. Otomatis kalau itu orang itu ngelayang pasti kan jurang dari pos Watu Gambir itu. Aku lihat ada putih-putih di sebelah kiri, tapi pakai mata set eye gue lihat kayak gini. Apa itu apa itu, aku sambil turun, itu apa itu nggak mungkin orang itu. Dia kayak fokus ke aku gitu. Kok merinding sini kok merinding. Oh ya berarti itu bukan manusia, jelas manusia pasti mati di situ. Nggak mungkin ada manusia di tengah-tengah jurang, nggak mungkin. Jadi dia tuh kayak melayang gitu, kayak ngelayang. Nggak mungkin manusia ngelayang di situ. Aku ngeliat pakai ini, jelas banget kayak putih apa ya. Udahlah. Nah pas lagi aku udah sampai bawah, baru aku lihat gini nggak ada. Itu putih-putih kayak kuntilanak gitu dilihat dari situ apa? Kurang jelas ya, cuma aku ngeliat kayak jubah putih. Jubah putih. Dan itu nggak cuma satu, aku lihat. Jadi kayak satu ada di sini, satunya di sana lagi. Jadi ada 2 titik putih gitu. Aku lihat gini. Itu apa ya? Tapi aku malas ngeladeninya. Udah malas, kayak capek. Energi gue udah habis di situ. Udah jalan turun. Ternyata di pos 1 ketemu orang. Pos 1 itu kan posisi ini udah jam 6 lebih ya. Terus aku bilang sama orangnya, Mas baru naik? Iya Mas, ketiduran. Langsung berpikir, kalau aku tadi ketemu pendaki lainnya, mungkin pas lagi dia pas lagi naik, pas lagi sama-sama sapit nih, bisa aja suara-suara tadi itu suara-suara pendaki itu. Tapi dia ini baru naik di pos 1 ini, berarti yang jelas tadi suara Mas. Itu bukan suara pendaki lain. Berarti aku langsung Oke, siap. Semangat Mas. Puncak masih dekat lagi. Sebentar lagi aku bilang gitu. Ngaco, baru pos 1 gitu kan. Sambil saya ngeliat. Oke, habis itu udah aku turun lagi.
Dan memang ketika sudah sampai base camp itu udah pikiranku udah nggak mikir itu lagi. Tapi ya intinya aku dapat pesan ketika naik gunung sendirian itu, satu, memang kalau naik gunung sendirian tujuannya memang mau cari setan, ya pikir-pikir lagi lah. Karena mental tuh harus kuat banget sih, mental harus kuat. Tapi kalau tujuannya cuma mau hiking, it's okay. Karena tujuan kita hiking, jadi kita nggak berpikir macam-macam, nggak memang mau cari, nggak penasaran. Kan beda kan kalau orang hiking ya penasaran sama nggak penasaran itu beda banget. Kalau penasaran ya dia memang setiap ada suara di notice. Kalau yang nggak penasaran bodo amat. Ya. Karena memang bodo amat tuh penting. Ada suara apapun, udahlah itu mungkin hewan. Itu penting kalau untuk menghindari. Tapi kalau pengen kepo, ya notice lah semua suara-suara apapun itu. Samperin lah. Kayak gitu. Gue banget itu naik gunung bodo amat lah. Teori bodo amat ya. Nggak mau nyari-nyari hiking tujuan gue gitu kan. Tapi kalau ketemu gimana? Ya, kabur paling sih. Oh, enggak. Tapi kalau naik gunung sambil di-record enggak? Sambil nge-vlog sambil bikin nge-vlog ini. gitu. Tapi enggak itu apa? Lihat itu nggak berani. Nggak pernah. Oh, kalau lihat bagus tuh buat thumbnail. Karena emang kalau hiking tuh gue nggak mau konten yang horor-horor sebenarnya. Justru pengen pure kayak, ya. Pengen fun aja gitu. Kayak siapa yang pure tuh Zawin pure ya. Nyari view aja. Nyari view ya Zawin ya. Tapi lu nggak make trigger satu lagi yang buat manggil mereka. Enggak. Sompral. Oh kayak apa namanya dupa gitu. Iya, bukan kayak datang lu sini. Oh ngapain? Nah, dalam hati aja udah cukup. Dalam hati. Dalam hati cukup. Ya bisa. Itu biasanya tuh untuk ngeluapin emosi aja paling kayak gitu. Kayak misalkan mana sini muncul kalau berani gini-gini. Cuma ya setan itu gini loh. Setan itu kan lebih pintar daripada manusia. Lebih licik. Setan itu. Setan tuh tahu apa yang kita dalam hati kita, dia tahu. Ini orang takut sama kita. Kita bisa dipermainkan. Makanya jujur, aku tuh sama penontonku tuh selalu bilang, kalau ke tempat-tempat angker jangan bilang permisi. Kenapa? Kalau kita bilang permisi sama dia, misi ya mbah, kita berarti menghormati dia nggak? Setan, kodratnya semakin dihormati, kita akan semakin dipermainkan. Semakin kurang ajar dia. Iya, kalau kita menghormati setan, namanya orang hormat sama setan, berarti kan kita tunduk sama dia kan, hormati. Otomatis dia tahu, oh ini takut sama aku. Kalau dia nggak takut sama aku, dia nggak mungkin bilang permisi. Karena rata-rata kita bilang misi mbah di tempat-tempat mana? Angker kan? Iya sih. Buat apa tujuannya? Biar kita nggak diganggu. Bener. Nah, aku selalu bilang kalau memang pengen aman ya nggak usah bilang. Udah santai aja. Orang kita hidup di dunia ini tuh milik Tuhan kok. Kenapa kita harus permisi sama setan yang kodratnya malah? Kan kadang suka kencing tuh, misi ya gitu. Nah itu. Kencing. Malah diganggu biasanya kayak gitu. Ya kan? Malah atau di apa gitu. Kencing aja. Bilangnya terima kasih sama Tuhan, terima kasih ya Tuhan udah bisa kencing lah. Kayak gitu. Kalau aku sih kayak gitu, ngajarin ke penontonku. Begitu. Terus mau kemana lagi? Masih ada agenda ini solo camping nyari itu? Ada sih, pengen Kalimantan. Wah cakep sih. Kalimantan udah sih kemarin, cuma pengen lagi karena ada Kalimantan kan luas nih, banyak tempat-tempat yang belum aku datengin. Oh Kalimantan kemana kemarin? Ke daerah Samarinda pernah. Itu naik gunung juga? Enggak. Itu lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi? Memang langsung ke lokasi angkernya, bukan naik gunung. Kalau naik gunung kan ya 50-50 ya. Kalau itu memang langsung ke kuburannya. Terus langsung, karena kan memang kontenku kan camping horor. Niatnya camping di mana aku tidur di sebuah lokasi yang katanya angker, dan itu nggak cuma di gunung, di kuburan, di bangunan angker. Camping kan bisa di mana aja. Di mana kan? aja kayak gitu. Jadi di Samarinda itu di kuburan. Kuburan. Camping iya di kuburan. Tidur di keranda juga pernah. Tidur di keranda. Keranda. Itu di Majalengka kemarin. Maksudnya tidur di keranda tuh? Keranda mayat. Iya, di keranda mayat. Di mana? Di dalam kerandanya. Iya, maksudnya di mana kerandanya ini? Oh, di tengah kuburan. Itu kerandanya lu sengaja bawa? Oh, ya enggak lah. Masa demi konten? Ya enggak lah. Emang kuburan ada kuburan yang memang notabene aku cari angker, terus memang diizinkan. Aku harus izin dulu dong sama warga sekitar. Ini boleh nggak buat kayak gini? Takutnya kan nggak boleh gitu kan. Oh boleh silakan, tapi resiko ditanggung sendiri. Ya nggak apa-apa, it's okay. Iya. Kayak gitu. Di kuburan itu ada kerandanya. Ada kerandanya. Di situ aku coba tidur di situ. Menarik nih. Tercerita lagi ya. Oke, siap. Tidur di keranda. Itu keranda. Tapi itu lu mendapatkan sesuatu di situ. Ya, itu kan kita memang masuk ke sarang mereka bahasanya. Pasti dapat. Cuma memang resikonya lebih gila pasti. Harus siap-siap lebih gila. Dan harus sendiri ya. Harus sendiri. Jangan bawa tim.
Tapi lu bener-bener sendiri nih. Sendiri lah. Kan ada orang sendiri nggak taunya Sendiri, ada kameramen di ujung sana gitu. Waduh, ada Nungguin. sendiri. Aman sendiri. Oke. Sendiri. Kadang sih beberapa dulu pernah berdua karena aku yang takut itu begal. Iya Tapi sih. ya Iya kan. sih itu lebih serem sih. Nah, takut begal. Jadi berdua pun itu enggak satu lokasi. Jadi kayak kamu jaga di depan hutan ya. Jaraknya itu ya lumayan jauh juga 500 meter. Kamu jaga depan hutan apa kamu jaga tetap patroli. Maksudnya jangan tidur. Kalau nanti aku di tengah hutan kenapa-napa, aku call. Barangkali kena ular aku. Kena ular. Barangkali kena ular. Oh. Ya kan, kalau camping di tengah hutan kan takutnya kena ular atau ada begal, jadi aku bisa call kamu kayak gitu kan. Oke siap, kayak gitu. Ada yang mantau dari jauh, ada. Itu Dulu ada gitu. pakai HP atau pakai HT? HP aja lah. Atau HP nggak ada sinyal di hutan gitu biasanya kan? Ada tapi kan kecil nggak apa-apa lah, masih bisa bunyi call gitu loh, barangkali. Tapi selama ini sih belum pernah ada sih, belum pernah. Cuma buat was-was aja. Tapi itu begal sih itu emang. Begal. Concern. Kan lu Ngeri. bawa equipment Betul, kan, bawa pasti gear. dong, pasti bawa pisau minimal, parang, kayak anak SMK. Bogir. Kayak gitulah pokoknya. Oke Steven, nih thank you banget nih. Oke, Lu udah siap. jauh-jauh dari Tegal main ke channel gua. Siap. Kapan kalau ada waktu kita cerita-cerita lagi ya, Ya. oke? Kita hiking bareng lah. Boleh banget Oke, tuh. Udah lama siap. banget gak hiking nih. Udah lama banget gak hiking coy. Ya Rinjani. Oh ya, channel lu apa? Oh, channel Biar orang aku pada tahu. Stephen Evander. Stephen Evander. Iya, Oke, Stephen bagi yang mau mampir, mau penasaran ngelihat si Stephen ini camping horor, langsung aja mampir ya. Link di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, para warga malam, thank you yang udah nonton cerita ini sama gua dan Stephen. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.